Ada nggak Wahyu? Nggak ada. Nggak ada ya. Erlina Dewi. Ada, Pak. Oh, ada. Farika Az-Zahra. Nggak ada. Pipin Lestari. Nggak ada, Pak. Ya. Pipin keluar, Pak. Oh, Pipin luar. Oke, saya tambahin. Francisca Mailita. Dani Anggraini. Nanti nggak ada. Danifah Anjarwati. Ada, Pak. Ada. Dari Puji. Nggak ada ya. Ya. Jamal Effendi. Ada. Oke. Terus Joko Susilo. Ada. Nur Afifah. Hayatul Hidayah. Kiki dia Pratiwi. Belum berhasil masuk, Pak. Ya, oke. Kiki dia. Konikatul Rahmawati. Tidak ada. Dan Maharani Kumairo. Tidak ada. Maharani, tidak ada. Malis Afifatus. Juga nggak ada ya. Diki Setiawan. Nggak ada. Mas Ito. Hadir, Pak. Hadir. Alif Munir. Nggak ada. Alif Munir nggak ada. Nur Kholisa. Nggak ada. Nurul Hidayah. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Hadir. Ya, oke. Korita Devi. Nggak ada. Belum berhasil masuk, Pak. Ya, oke. Korita. Rosalina Maisaro. Ya, ada. Hadir, Pak. Ya, Rian Aldiansah. Rian belum. Shirley Lestari. Sylvia Wulandari. Chris Melinda. Ayu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Yoga Aji Putra. Hadir, Pak. Ya, Ya, saya hadir. ya. Dia Ayu Puji. Nggak ada. Francisca Hadir, Maharantika. Pak. Ya, hadir. Oh, hadir. Francisca Maharantika Sonia. Nggak ada. Andi Wijaya. Oke, nggak ada. Masih sedikit ya yang hadir. 28. Lagi hujan, Pak. Mungkin sinyalnya, koneksinya Ya. pada buruk. Oke, nggak apa-apa. Di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5, Bentar, Pak. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Loh, di sini 16, tapi yang bergabung kok ada sekitar 28, 29 ya. Jadi nanti yang belum diabsen silakan WA di grup atau bagaimana ya. Tapi nama-namanya nanti ketua kelasnya siapa? Tolong dicek ini ya nama-namanya. Tulis saja inisialnya yang hadir hari ini. Yang tadi saya panggil belum, nanti bisa dicek kembali ya. Gimana, Pak? Kurang jelas suaranya. Langsung saja. Untuk yang hadir tadi hari ini di partisipan ada 30 dan yang saya panggil tadi belum menjawab, silakan nanti absensi lagi setelah sesi diskusi ya. Oke. Sudah paham? Iya, Pak. Oke, sudah paham. Kalau sudah, untuk yang pertama akan saya tunjuk Nurul Hidayah mana? Silakan. Nurul Hidayah sudah ya kemarin. Yang belum adalah ini saja.
Rosalina mana? Silakan bertanya tentang materi wawasan Nusantara yang sudah di. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran, kecil. Silakan bertanya, silakan materi tanya tentang wawasan Nusantara. Baik Pak. Silakan. Mana Rosalina? Yuk, kok dimatikan malah? Nggak dimatikan Pak, lagi cari materinya di situ. Tadi ditulis. Suaranya mungkin bisa cari tempat yang enak ya, suaranya biar gak kekencangan untuk Rosalina. Langsung saja bertanya Rosalina. Nanti yang menanggapi adalah Siti Nur Aisyah. Silakan Rosalina bertanya. Saya beri waktu, silakan. Silakan Rosalina. Tidak. Maaf Pak, saya belum punya pertanyaan. Ya sudah, ganti kalau gitu. Ganti Aditya, silakan. Pertanyaan tadi apa Pak? Tadi nggak nganu Pak, nggak kedengeran. Kan sudah saya sampaikan di grup, silakan nanti untuk Zoom itu tinggal kita diskusi pertanyaan dan yang menjawab saja gitu, ya kan? Jadi tadi kan 1 jam sudah saya share, sudah dicermati dan dipahami tentang materi yang sudah saya share. Nah, via Zoom yang singkat ini nanti digunakan untuk sesi tanya jawab saja. Jadi kalau saya tunjuk contoh Rosalina tadi, terus contoh Adit, langsung kamu bertanya, nanti yang menanggapi saya tunjuk lagi siapa, seperti itu. Jadi nanti langsung sesi diskusinya langsung via Zoom ini. Seperti itu ya. Tadi kan saya sudah bahas di awal, katanya sudah paham. Saya lagi sudah paham atau belum? Silakan tanggapi. Sudah ya? Oke, kalau sudah, Aditya sudah punya pertanyaan atau belum? Silakan. Belum Pak. Belum. Oke. Ganti lagi kalau seperti itu. Ganti Farin Wahyu, silakan. Pertanyaannya Pak. Ya. Jelaskan bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi siapa? Ekonominya siapa maksudnya? Ekonomi. Konteksnya kehidupan ekonomi siapa? Ekonomi di Indonesia, Pak. Berarti masyarakatnya, pemerintahan atau siapa konteksnya? Masyarakatnya. Oke, silakan ditanggapi oleh Erlina Dewi Kusumawati. Silakan. Nanti yang lain boleh menanggapi ya kalau Erlina kesulitan menjawab. Silakan. Maaf Pak, pertanyaannya kurang jelas. Ya, Karena hujan suaranya berisik. Oh iya. Pertanyaannya adalah tentang, silakan langsung saja tadi pertanyaannya biar jelas. Diulangi lagi sekali lagi. Jelaskan bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Ya, wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi di masyarakat, implementasinya bagaimana seperti itu. Ya, silakan. Saya beri waktu. Silakan.
Yang lain kalau memang mau menjawab, menambahkan, bisa menyebutkan nama ya, nanti langsung bisa menjawab. Oke, seperti itu. Bukan saya jawab. Pak, maksudnya mau jawab boleh? Iya, silakan. Menurut saya, ekonomi masyarakat di Indonesia sekarang ini mulai berkembang, tetapi belum cukup baik karena minimnya lapangan pekerjaan dan lebih tingginya angka kelahiran itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Ito. Ya, perlu diketahui bersama bahwa konsep wawasan Nusantara itu sendiri kan mengenal tentang tanah air kita, mengenali tentang tanah air kita sendiri, kan seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Gunanya apa? Ya untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, terus di sini pertanyaannya adalah tentang konsep dalam implementasi bidang ekonominya bagaimana, kan seperti itu tadi, ya kan? Nah, berarti harus dikaitkan dengan wawasan Nusantara tentang masyarakat itu sudah paham belum tentang konsepsi tentang wawasan Nusantaranya seperti itu. Setelah itu baru diimplementasikan dalam bidang ekonomi. Contohnya wawasan Nusantara. Negara kita itu kan kaya akan sumber daya alamnya. Maaf untuk suara saya sudah jelas atau tidak? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Contohnya Belum, Pak. Belum. Cari sinyal yang baik ya kalau yang belum. Contohnya saya katakan tadi sumber daya alam Indonesia kan melimpah. Nah, seperti itu. Terus dalam konsepsi implementasi ekonominya bagaimana? Nah, seperti itu ya. Ini saya berikan contoh sedikit tentang kaitan antara wawasan Nusantara dan implementasi dalam bidang ekonomi. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang menjawab adalah siapa tadi? Silakan dilanjutkan. Saya berikan contoh sedikit tentang wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, silakan. Gimana Pak Prima? Yang tadi menjawab, yang bukan Mas Ito kan menambahkan. Yang tadi menjawab siapa? Oh, saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya tadi? Erlina Dewi Kusmawati. Ya, Erlina. Sudah paham kan yang saya jelaskan bahwa konsepsi tentang wawasan Nusantara itu dikaitkan dalam bidang ekonomi adalah harus feedback kepada Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara kan mengenal tentang jati diri Indonesia itu sendiri. Contohnya Indonesia itu kan kaya tentang alamnya. Nah, terus dikaitkan dengan implementasi dalam bidang ekonomi. Dan seperti apa kan seperti itu. Silakan dijawab, diteruskan. Seperti itu. Silakan. Paham kan? Ya, oke, silakan. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintah, pertanian, dan perindustrian. Nah, oke, seperti itu ya. Silakan tadi yang bertanya adalah siapa tadi? Silakan yang bertanya bagaimana tadi? Yang bertanya tadi. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi implementasi dalam bidang ekonominya bisa diarahkan ke dalam tadi sumber daya alam yang melimpah tadi. Contohnya dalam bidang pertanian, dalam bidang mungkin perdagangan, perindustrian seperti itu. Karena apa? Sumber daya alamnya melimpah. Nah, seperti itu ya. Tetapi pelaksanaannya di Indonesia itu bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Nah, itu yang perlu nanti mungkin dianalisis kembali. Oke, mungkin ada yang menanggapi tentang pertanyaan dari Farin tadi, silakan. Ada atau tidak? Kalau tidak, saya tunjuk yang lainnya. Silakan. Farin, nomor 16 ya Farin.
Oke, nggak ada. Karin tadi, terus yang menjawab siapa tadi? Erlina ya. Oke. Nggak ada ya. Silakan bertanya kembali, silakan. Saya tunjuk yang bertanya adalah Dwi Priastuti, silakan. Dwi, mana Dwi? Nggak ada. Izin keluar Pak, soalnya katanya hujan. Katanya izin keluar hujan. Gimana toh? Iya, soalnya nggak berani nyalain HP. Kalau kan malah di rumah kok malah keluar. Ya sudah. Maksudnya keluar dari Zoom, Pak. Ya, nggak berani nyalain HP, ya sudah. Oke, Dia Ayu Puji, silakan. Ya, Dia Ayu Puji. Pertanyaan ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Ayu. Saya ingin bertanya, bagaimana pentingnya memahami wawasan Nusantara bagi generasi muda saat ini? Ya, silakan. Terima kasih. Dijawab oleh Hanifah Anjarwati kemarin sudah. Silakan yang mau menjawab, saya buka, silakan. Yang mau menjawab silakan. Pentingnya wawasan Nusantara bagi generasi muda. Sudah dijelaskan bahwa wawasan Nusantara untuk generasi muda itu pentingnya apa? Kalau memang manfaatnya memang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, saya katakan kembali tadi bahwa wawasan Nusantara itu sangat namanya penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Itu adalah secara umumnya. Tetapi secara spesifiknya untuk generasi muda itu bagaimana caranya? Mungkin dalam bidang implementasi, dalam bidang kekiniannya seperti apa, kan seperti itu. Silakan dijawab. Oke, Aulia Asmi mungkin bisa menjawab, silakan. Silakan, Aulia Asmi. Iya, Pak. Ya, bisa menambahkan. Bentar. Ya. Sebentar. Oke. Rosalina izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Puji. Ya. Siapa tadi lupa namanya, Pak. Pentingnya wawasan Nusantara untuk generasi penerus bangsa, yaitu untuk memperbaiki moral-moral agar bisa mencintai bangsa Indonesia. Terus agar lebih yakin intinya untuk bisa memperbaiki moral-moral generasi penerus bangsa, Pak. Ya, terus oke, saya paham untuk memperbaiki moral-moral generasi Iya. penerus bangsa. Terus implementasinya bagaimana? Contoh implementasinya Saya jawab, memperbaiki Pak. itu. Oke, silakan Aulia. Ya. Dia menambahkan dari Karos, mungkin bisa dengan ini apa namanya, berdiskusi, menghargai, berdiskusi misalnya. Kita bisa menghargai dalam perbedaan pendapat, Ya, oke. mungkin. Terus Ya. mentaati peraturan-peraturan seperti lalu lintas, seperti itu kan dari hal-hal yang kecil, dari penerapan dari generasi muda gitu. Ya, oke, masuk. Gitu, Ya. Pak. Ya, karena apa tadi? Wawasan Nusantara itu kan tadi mengenal tentang tanah air kita sendiri, tadi dari SDM-nya, dari wilayah geografisnya, dari beragam ciri khas individunya, dari agamanya berbeda, dari golongannya, ras individu seperti itulah. Terus caranya bagaimana untuk itu dijadikan sebuah pemersatu, jangan dijadikan sebuah namanya perbedaan lah. Salah satunya tadi dikatakan tadi oleh Aulia, salah satunya adalah lewat mungkin bisa menghargai perbedaan itu sendiri. Ya, menghargai perbedaan adalah salah satu untuk apa? Ya tadi untuk
generasi penerus bangsa tadi, salah satunya adalah menghargai perbedaan lewat diskusi. Terus salah satunya, kalau sekarang itu ramai tentang apa demo-demo sekarang itu? Mengikuti berita Tentang atau tidak? Omnibus Law. Nah, oke, seperti itu. Nah, itu kan merupakan salah satu menyalurkan aspirasi kan. Nah, harus paham itu, namanya wawasan Nusantara itu adalah namanya proses demokrasinya berjalan. Jadi generasi penerus bangsa itu harus memahami apa yang terjadi tentang kekinian. Contohnya tentang perundang-undangan yang terjadi. Sesuai atau tidak yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, cara menyalurkan aspirasinya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu juga memahami wawasan Nusantara seperti itu. Salah satunya adalah menghargai perbedaan, memahami tentang letak geografis Indonesia, memahami tentang ciri khas budaya Indonesia, seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi, silakan ditambahkan. Dan karena situasi sekarang nggak mendukung ya ini ya, ada yang hujan katanya, sinyalnya tadi Mas Jamal tadi katanya putus-putus, ya nggak masalah, menyesuaikan saja. Ya, nanti untuk minggu depan bisa kita sambung lagi agar diskusi ini berjalan lagi. Oke, silakan ada yang menambahkan atau tidak? Mungkin Aditya tadi belum menjawab, silakan. Ya, Aditya, saya beri kesempatan. Saya tunjuk tadi kan enggak menjawab. Silakan. Aditya ini orangnya ada enggak ini? Oh, ada. Silakan Aditya. Suara Pak Prima terdengar sampai situ atau tidak? Kedengaran, Pak. Terdengar. Ya, oke, silakan Aditya. Dijawab sebisanya nggak apa-apa. Yang penting ikut menjawab. Oke, silakan. Suaranya kecil banget, Pak Aditya. Oke. Nah ya, ini saya ulangi lagi. Silakan Aditya menanggapi tentang diskusi yang sudah dibahas tadi mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam generasi penerus bangsa itu bagaimana caranya, kan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa caranya salah satunya adalah memahami tentang perbedaan yang ada. Memahami perbedaan yang ada bagaimana? Perbedaan yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali ragamnya. Harus memahaminya dan menghargainya, itu salah satunya. Yang kedua adalah memahami tentang keberagaman Indonesia juga, seperti itu tadi. Memahami tentang proses demokrasinya, itu dalam bernegara. Nah, selanjutnya kan banyak sekali lah. Mungkin salah satunya Aditya bisa menambahkan. Oke, silakan Aditya. Aditya enggak ada. Oke, ini waktunya sudah pemberitahuan kurang 10 menit lagi. Oke, Aditya, berarti saya tulis belum menjawab untuk hari ini ya. Mungkin. Ya. Oke, untuk proses diskusi untuk hari ini seperti ini dulu ya. Nanti untuk minggu depan bisa diulangi kembali. Nanti mungkin bisa lewat via Google Classroom atau via Zoom ya, seperti itu. Ya. Jadi nanti Pak, mungkin untuk silakan. Untuk tugasnya itu kan mereview ya, Pak. Ya, mereview tentang materi yang kita bahas hari ini. Nah, tadi kan sudah didiskusikan lewat Zoom ini lah. Review yang kita diskusikan salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi dilontarkan, pertanyaan tentang implementasi generasi penerus bangsa, tentang caranya wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, seperti itu. Bukan hanya review materinya saja, tapi review tentang proses diskusi hari ini. Oke, silakan. Mungkin ada yang bertanya, saya kasih waktu 5 menit pada saya. Sekarang mau bertanya. Oke, silakan. Berarti untuk masalah reviewnya itu nggak di materi yang di YouTube, tapi diskusi hari ini, Pak? Ya, diskusi hari ini dikaitkan dengan materi di YouTube, seperti itu ya. Oh, iya Pak. Review materinya nggak usah panjang-panjang, nanti saya sendiri juga membacanya terlalu panjang.
review saja sekitar 1 lembar saja nanti. Ya, hal yang pokok yang kita diskusikan itu hari ini apa? Seperti itu. Contohnya Iya. tadi sudah ada 2 pertanyaan kan? Kamu review Iya, iya. dikaitkan Iya, dengan Pak. materi yang ada. Iya, Pak. Oke ya. Oke, sudah paham semua ya? Ya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah untuk materi hari ini saya cukupi sekian, dan proses untuk diskusi mungkin nanti seperti ini ya. Bisa lewat via Zoom, juga bisa lihat via Classroom, Iya, Pak. menyesuaikan saya nanti maksudnya. Kalau nggak repot ya via Zoom seperti ini. Dan untuk materi tetap nanti saya kasih lihat video, tetapi nanti mungkin 1 jam 2 jam sebelum seperti ini saya kasih seperti itu ya. Jadi jangan kaget nanti loh, kok Pak kok dadak kan seperti itu. Jadi nanti mungkin 1 jam sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum Classroom atau mungkin seperti ini saya kasih seperti ini ya. Tapi kalau via Classroom ya nanti langsung 30 menit langsung sesi tanya jawab. Tetapi kalau via Zoom saya kasih 1 jam atau 2 jam sebelum dimulai ya. Paham kan? Paham, Pak. Oke ya. Ya. Mungkin ada masukan, silakan. Ada masukan, kalau masukan silakan. Ada atau tidak untuk hari ini? Belum ada? Tidak, Pak, sudah. Oke. Saya, Pak. Saya itu siapa? Ibu nggak tahu. Siapa? Nama sebutkan. Siapa tadi? Aditya Prasetya. Oh iya, Nama, silakan. nama. Saya Mas Adit, monggo. Iya, silakan Adit. Dan menurut saya Pak kurang efektif, Pak. Iya, terus Karena caranya keterbatasan sinyal, biar Pak. efektif? Biar efektif bagaimana? Ya, Pak. Masuk kuliah, Hah? Pak. Dari Mau Betul, saya Pak. juga seperti itu, tapi kan ternyata ini belum ada izin. Gimana Mas Adit biar efektif? Tidak terdengar? Oke, aja, Pak. Gimana? Nggak dengar Pak Primas? Via apa tadi? Pakai Classroom aja, Pak. Oh gitu. Lebih enak nggak Classroom. Oh iya. Iya, Nggak kuat, Pak. Pak. Pakai Classroom aja kayak berdiskusi kemarin itu loh, Pak. Oh gitu. Nah, Tapi ini lebih enak Saya pakai nggak- Zoom aja. Soalnya kan langsung. Oke. Zoom itu enak anu. Nah, oke. Saya nggak bisa jawab, loh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya tampung semuanya untuk masukan. Sinyalnya itu loh, Pak. Oke, nggak masalah. Saya tampung semuanya masukannya. Ya nanti seperti ini loh ya. Ya mungkin beberapa kali waktu Zoom, beberapa kali waktu nanti Classroom ya. Seperti itu ya, menyesuaikan saja ya. Dan Iya, dipersiapkan nanti 1 minggu lagi, kalau nggak 2 minggu lagi nanti UTS ya. Persiapan ya. Dari ini UTS-nya adalah materi yang sudah dipelajari dari awal sampai sekarang ya. Ya. Oke, mudah untuk materi hari ini saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dari pribadi mohon maaf. Dan bagi teman-teman hari ini yang belum bergabung, silakan untuk mengabsensi di YouTube. Nah, terus yang hari ini belum bisa bergabung lewat Zoom, untuk kali ini tidak apa-apa. Dan untuk minggu depan atau minggu lainnya, kalau memang belum bisa, harus izin dulu ke saya. Kalau saya absen nggak ada, berarti saya anggap tidak masuk untuk hari ini. Oke ya, sampaikan kepada yang lain ya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.